Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan NIM 11190342 Marwah Hasanah, 11191074 Deden Destian, 11190318 Dinda Cahya Rubianti, 11190339 Fikri Fauzi, 11191022 Fatima Luciana M. akan menyampaikan materi tentang regresi dan korelasi. Regresi yaitu ada pengertian regresi, A. menurut para ahli, B. secara umum. Jenis-jenis regresi: A. Regresi linear terbagi menjadi dua. Yang pertama ada regresi linear sederhana, dan kedua regresi linear berganda. B. Regresi non-linear. Korelasi, pengertian korelasi: A. menurut para ahli, B. secara umum. Jenis-jenis korelasi: ada A. korelasi linear bivariat, B. korelasi linear berganda multivariat. Pengertian regresi. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli mengenai regresi dan pengertian regresi secara umum. Menurut para ahli, menurut Danang Sunyoto 2013-47, tujuan dari analisis regresi adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Menurut Francis Galton, yaitu analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan dari suatu variabel yang disebut variabel tak bebas, dependent variable, pada satu atau variabel yang menerangkan dengan tujuan untuk memperkirakan ataupun meramalkan nilai-nilai dari variabel tak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Could describe to the topic of the section here. Secara umum, istilah regresi pertama kali dalam konsep statistik digunakan oleh Sir Francis Galton, di mana yang bersangkutan melakukan kajian yang menunjukkan bahwa tinggi badan anak-anak yang dilahirkan dari para orang tua yang tinggi cenderung bergerak regres ke arah ketinggian rata-rata populasi secara keseluruhan. Jenis-jenis regresi: A. Regresi linear. Yang pertama ada regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas, yaitu Y sama dengan A plus B X. Keterangannya, Y sama dengan subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan, X sama dengan subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. A sama dengan parameter intercept, B sama dengan parameter koefisiensi regresi variabel bebas tunggal. Contoh kasusnya yaitu seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau min suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwah Hasanah dengan NIM 1190342. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk memprediksi berubahnya nilai variabel tertentu bila variabel lain berubah. Dikatakan regresi berganda karena jumlah variabel bebas independen sebagai prediktor lebih dari satu. Maka digunakan persamaan regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan alpha 0 plus alpha 1 x1 plus alpha k xk, di mana Y yaitu variabel tidak bebas independen, alpha 0 sampai alpha x yaitu koefisien regresi, x1 sampai xk variabel bebas independen. Contoh kasusnya yaitu menurut kajian literatur, permintaan suatu produk ditentukan oleh harga barang dan pendapatan seseorang. Hasil pengamatan terhadap 12 sampel atas permintaan suatu barang, dalam hal ini gula, diperoleh data harga minyak goreng dan pendapatan konsumen.
Di sini ada tabelnya, yaitu untuk respon sampai 12, permintaan minyak, harga minyaknya 1.000 per liter, pendapatannya Rp1.000.000. Untuk respon ke-1, permintaan minyaknya 3, harga minyaknya 8.000, pendapatannya 10 juta. Untuk respon kedua, yaitu permintaan minyaknya 4, harga minyaknya 7.000, pendapatannya 10 juta. Sampai ke 12, yaitu permintaan minyaknya 4 kilo, harga minyaknya 8.000, pendapatannya 9 juta. Variabel bebas. X1 dinyatakan harga minyak goreng dan X2 pendapatan konsumen. Variabel tak bebasnya yaitu Y, permintaan minyak goreng. Di sini juga ada tabel lagi untuk menghitung N, Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, X2 kali Y. Dengan totalnya yaitu untuk Y 75, X1 80, X2 65, X1 kuadrat 550, X2 kuadrat yaitu 505, Y2 kuadrat yaitu 541, X1 kali X2 yaitu 479, X1 kali Y yaitu 468, X2 kali Y yaitu 305. Untuk rumusnya yaitu untuk menghitung X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat diambil buka kurung sigma X1 pangkat kuadrat per N sama dengan 555 diambil 6.400 per 12. Hasilnya yaitu 16,67. Sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat per buka kurung sigma X2 kuadrat per N sama dengan 505 diambil 4.225 per 12 sama dengan yaitu 152,92. Untuk Y2 perhitungannya yaitu sigma Y2 per buka kurung sigma Y kuadrat per N sama dengan 541 diambil 5.625 per 12. Hasilnya 72,25. Untuk X1Y yaitu sigma X1Y diambil sigma X1Y kali sigma Y per 16 sama dengan 468 diambil 80 dikali 70 per 12. Hasilnya yaitu minus 32. Untuk menghitung X2Y yaitu sigma X2Y diambil sigma X2 dikali sigma Y per N sama dengan 305 diambil 65 kali 75 per 12 sama dengan minus 101,25. Untuk menghitung X1 X2 sigma X1 X2 diambil sigma X1 dikali sigma X2 per N 479 diambil 80 dikali 65 per 12. Hasilnya minus 45 per 67. Untuk rumusnya yaitu untuk B1 di sini ada ya. B1 hasilnya yaitu B1 B2 sama alfa. B1 hasilnya yaitu minus 0,582. Untuk B2 hasilnya minus 0,488. Alfanya yaitu 12,7753. Khusus untuk parameter B1 data adalah dalam ribuan sehingga hasil tersebut dibagi dengan 1000 diperoleh B sama dengan minus 0,000582 sama dengan minus 0,001. Jadi persamaan regresi linear berganda dengan dua variabel bebas adalah Y sama dengan 12,7753 diambil 0,001 X1 diambil 0,488 X2.
Untuk regresi non-linear. Regresi non-linear adalah suatu metode untuk mendapatkan model non-linear yang menyatakan variabel dependen dan independen. Apabila hubungan fungsi antar variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y bersifat non-linear, transformasi bentuk non-linear ke bentuk linear untuk mendapatkan linearitas dari hubungan non-linear dapat dilakukan transformasi pada variabel dependen atau variabel independen atau keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Fauji. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korelasi. Untuk pengertian menurut para ahli, di sini ada dua pendapat menurut para ahli ya. Pertama itu menurut Gaya Dalam Soekardi. Menurut Gaya Dalam Soekardi itu penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex facto karena biasanya peneliti tidak menganalisis keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direpresentasikan dalam koefisien korelasi. Sedangkan kedua itu menurut Frenkel dan Mollon, penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengerti hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya hubungan untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Secara umum, korelasi sendiri adalah metode untuk mengetahui tingkat keratan hubungan antara dua perubahan atau lebih yang dapat digambarkan oleh besarnya korelasi. Koefisien korelasi adalah koefisien yang menggambarkan tingkat keratan hubungan antara dua perubahan atau lebih. Besaran dari koefisien korelasi tidak menggambarkan hubungan sebab antara dua perubahan atau lebih, tidak semata-mata menggambarkan keterlibatan linear antara perubahan. Nilai koefisien korelasi berkisar antara 1 sampai 1. Nah, untuk nilai 1 berarti terdapat hubungan negatif yang sempurna atau berkebalikannya. Nilai 0 berarti tidak terdapat hubungan sama sekali. Nilai 1 berarti terdapat hubungan positif yang sempurna. Jenis-jenis korelasi sendiri itu ada dua ya. Ada korelasi linear dan ada juga korelasi berganda. Untuk korelasi linear itu korelasi yang sederhana yang digunakan untuk mengetahui hubungan di antara dua variabel. Jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan tersebut, keratan hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain biasa disebut dengan koefisien korelasi yang ditandai dengan R. Adapun huruf R, rumus R adalah R sama dengan N dikali sigma SY dikurang sigma X sigma X sigma Y dikali N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kuadrat N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y kuadrat setengah. Di mana huruf R adalah nilai koefisien korelasi, X nilai variabel pertama, Y nilai variabel kedua, dan N jumlah data. Pada contoh kasus berikut ini, ada PT Cemerlang dalam beberapa bulan yang lalu sangat gencar mempromosikan sejumlah peralatan elektronik dan membuka outlet di berbagai daerah. Ada 15 toko yang ia promosikan. Di sini biaya promosi itu dilambangkan dengan X dan biaya penjualan itu dilambangkan dengan Y. Ya, di sini sudah dijelaskan untuk tabelnya, ada tabel biaya promosi dan penjualan di 15 daerah di Indonesia. Di sini untuk nomornya berarti huruf N, untuk nama daerah dan untuk biaya promosi berarti huruf X dan penjualan itu huruf Y. Di sini ada contoh soalnya ya untuk penjelasan dari contoh kasus yang yang PT Cemerlang. Nah, di sini penjelasan yang dijelaskan bagaimana cara kerja dari korelasi linear. Berikutnya ada korelasi berganda. Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara dua variabel X dan Y. Korelasi digunakan adalah korelasi ganda. Rumusnya berupa R2 sama dengan reg sigma Y2, di mana R2 sama dengan koefisien korelasi ganda. Jika reg adalah jumlah kuadrat regresi dalam bentuk deviasi, sigma Y pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat total korelasi dalam bentuk deviasi. Dari nilai koefisien korelasi R yang diperoleh
hubungan min 1 dengan diperoleh hubungan adalah min 1 kurang dari R kurang dari 1. Sedangkan harga untuk masing-masing nilai A ada sebagai berikut. Apabila R sama dengan 1, artinya terdapat hubungan antara variabel X dan Y semua positif sempurna. Apabila R sama dengan min 1, artinya terdapat hubungan antara variabel X dan Y negatif sempurna. Apabila R sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara X dan Y. Dan apabila R berada antara min 1 dan 1, maka tanda min menyatakan adanya korelasi tak langsung atau korelasi negatif, dan tanda plus adalah adanya korelasi langsung atau korelasi positif. Demikian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh kawan saya berikutnya mengenai koefisien determinasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Fatima Luciana Marbul. Saya akan melanjutkan hasil dari kelompok kami. Koefisien determinasi. Definisinya yaitu digunakan untuk melihat persentase besarnya kontribusi atau pengaruh variabel X1, X2 terhadap variabel Y. Yang kedua, digunakan untuk melihat persamaan. Dengan rumus KD sama dengan R2 dikali 100% sampai ke 2,34, di mana KD sama dengan koefisien determinasi R2 kuadrat kolerasi ganda dari nilai dari hasil pengurangan 100% dengan nilai determinasi merupakan nilai sisa yang mengindikasikan besarnya faktor lain yang ikut mempengaruhi variabel dependen. Kemudian digunakan untuk pengujian dengan menggunakan uji T dengan huruf signifikan 5%. Adapun rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu TI sama dengan B1 per akar RJK residu X CII, di mana RJK residu sama dengan rata-rata jumlah kuadrat residu. B dengan koefisien regresi ke I, dan CII nilai matriks inverse ke II. Dan contoh kasusnya, diketahui R dari hubungan besarnya pengeluaran dengan pendapatan, yaitu R sama dengan 0,9129. Koefisien determinasinya adalah R2 sama dengan 0,91292 sama dengan 0,83. Artinya, besarnya pengeluaran di 83% dipengaruhi oleh pendapatan, sedangkan sisanya sebesar 17% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain, sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat diduga 100%. Hubungan koefisien regresi dengan kolerasi. Koefisien regresi baku atau standardized regression coefficient adalah nilai statistik dalam regresi linear yang menggambarkan kekuatan dan arah hubungan linear atau linear association antara variabel tergantung atau kriteria dan variabel bebas atau prediktor. Nilai ini disebut baku karena kisaran nilainya antara minus 1 sampai dengan 1. Jika nilainya semakin mendekati 1, maka hal tersebut menunjukkan hubungan antara kedua variabel semakin kuat dengan mengabaikan apakah positif atau negatif. Koefisien regresi baku dapat diubah menjadi koefisien regresi yang tidak baku dengan cara mengkalikan koefisien regresi baku dengan deviasi standar atau yang disebut dengan SD, singkatan SD, variabel tergantung, dan membagikannya dengan deviasi standar prediktornya. Jika dirumuskan akan menjadi koefisien regresi baku sama dengan koefisien regresi tidak baku dikali SD variabel bebas atau standar deviasi bebas per standar deviasi
variabel tergantung sampai dengan 2,39. Koefisien regresi tidak baku yang adalah koefisien yang belum distandarisasi yang mempunyai nilai acak dan tidak terbatas lawan dari koefisien yang distandarisasi dengan nilai kurang lebih 1. Prediktor tertentu yang diukur dalam unit dengan nilai-nilai yang lebih besar akan terdapat kemungkinan mempunyai koefisien regresi pasial yang tidak baku yang lebih besar daripada prediktor tertentu yang diukur dalam unit nilai yang lebih kecil. Oleh karena itu, kita akan kesulitan membandingkan bobot relatif prediktor tersebut saat mereka tidak diukur dengan menggunakan skala atau ukuran yang sama. Koefisien regresi tidak baku dapat diubah menjadi koefisien baku dengan cara mengkalikan koefisien regresi tidak baku dengan deviasi standar variabel bebas dengan dibagi oleh deviasi standar variabel tergantungnya. Dengan rumusnya bisa dipakai dengan koefisien regresi tidak baku sama dengan koefisien regresi baku X SD atau standar deviasi variabel tergantung per standar deviasi variabel bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deden Destian dengan NIM 111917074, kelas 11 3B14, program studi Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya, yaitu hubungan koefisien regresi dengan korelasi. Saya akan menjelaskan pengertian seven tools. Seven tools adalah 7 alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas mutu. Sedangkan New Seven Tools membutuhkan alat untuk memperkenalkan inovasi, informasi, komunikasi, dan rencana proyek yang sukses besar. Sebuah tim peneliti dan pengembang dari Seven New Quality Control Tools tersebut sering menyebut sebagai 7 alat manajemen dan perencanaan, atau diringkas menjadi The Seven Management Tools. Tidak semua dari ketujuh alat tersebut baru, tetapi banyak dari bagian tersebut yang sudah ada dan telah diperkenalkan sejak dulu. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang 7 tools di mana terdapat beberapa metode. Antara lain, yang pertama, histogram. Histogram adalah peta atau diagram yang menunjukkan harga rata-rata dan derajat penyebaran. Fungsi dari histogram untuk menentukan suatu produk diterima atau tidak, proses produk sudah sesuai atau belum, dan langkah apa saja yang perlu diambil pada perbaikan. Yang kedua, Pareto chart. Pareto diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan masalah utama menurut bobotnya. Fungsi dari diagram Pareto ini ada 4 fungsi, yaitu menunjukkan jenis persoalan utama yang pertama, yang kedua membandingkan masing-masing jenis persoalan terhadap keseluruhan, yang ketiga menunjukkan tingkat perbaikan setelah tindakan perbaikan pada daerah yang terbatas, yang keempat membandingkan hasil perbaikan masing-masing jenis persoalan sebelum dan sesudah perbaikan dengan memakai Pareto diagram ini. Permasalahan dapat ditentukan arah solusinya, maka dari itu Pareto diagram merupakan langkah pertama dalam melakukan perbaikan. Yang selanjutnya, yang ketiga,
Cause and Effect Diagram. Diagram sebab akibat adalah diagram yang menunjukkan kumpulan dari sekelompok sebab-sebab yang disebut sebagai faktor, serta akibat yang timbul karenanya disebut karakteristik mutu. Kegunaan diagram ini adalah menemukan faktor-faktor yang merupakan sebab pada suatu masalah. Prinsip yang digunakan adalah brainstorming atau sumbang saran untuk mempermudah menemukan faktor penyebab permasalahan. Yang keempat, flowchart. Flowchart atau sering disebut stratification adalah suatu upaya untuk mengurai atau mengklasifikasikan persoalan menjadi kelompok atau golongan sejenis yang lebih kecil atau menjadi unsur-unsur tunggal dari persoalan. Penguraian masalah dapat dilakukan menurut jenis kesalahan, penyebab kesalahan, lokasi kesalahan, bahan, hari, unit pekerjaan, penyalur, dan lain-lain. Fungsi utamanya adalah mengetahui secara detail pengelompokan masal faktor-faktor yang akan mempengaruhi karakteristik mutu. Yang kelima, check sheet. Check sheet adalah lembar pengumpulan data yang diperbuat untuk mempermudah pengumpulan data. Yang keenam, control chart. Control chart adalah grafik atau diagram yang menggambarkan dengan pencantuman batas maksimum dan minimum yang merupakan batas daerah pengendalian jika terdapat data di luar batas daerah pengendalian. Bagian ini menunjukkan adanya penyimpangan tetapi tidak menunjukkan penyebab timbulnya penyimpangan tersebut. Yang terakhir, scatter diagram. Diagram scatter atau diagram pencar atau juga disebut diagram sebar adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Selanjutnya, kelompok kami mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya, setelah mengolah data, menganalisis, dan membahas, maka kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih, sedangkan korelasi adalah metode untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan dua variabel atau lebih yang digambarkan oleh besarnya koefisien korelasi. Yang kedua, pada model ini kita menggunakan analisis regresi sederhana dan untuk perhitungan korelasi kita menggunakan korelasi Pearson product moment, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis. Yang ketiga, pada pengujian ini kita dapat menyimpulkan bahwa tinggi badan mempengaruhi waktu lari, di mana semakin tinggi seseorang maka waktu lari orang tersebut akan semakin lama, dan hanya sekitar 0,0515% hubungan yang kedua variabel, dan ada sekitar 99,9485% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain untuk mencapai 100%. Yang keempat, melalui metode yang kita pelajari pada modul ini, kita dapat mengetahui hubungan antara dua variabel yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya,
Jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.